Hey, jadi gimana? Udah pada nonton soal gimana caranya cari gebetan di media sosial belum? Yang kemarin aku share di episode MJLV. Nah, kalau bagi yang belum, tonton dulu. Karena kali ini aku bakal bahas soal gimana caranya kita kencan pertama sama gebetan dan kita bisa punya kesan baik di mata dia. Reza Perdana di sini di Malov. Iya, yang bingung nih. Ya setelah kemarin nonton mungkin episode cari gebetan di medsos, terus di situ aku jelasin ada diajak ketemu ya, pertemuan pertama. Nah, di sini kebanyakan orang-orang bingung kan, suka canggung, suka bingung dan suka grogi duluan sebelum ketemuan. Nah, sebenarnya persiapan apa aja sih yang harus disiapkan sama kamu sebelum ketemu sama gebetan? Karena pertemuan pertama itu akan memberikan kesan. Yang perlu kamu tahu nih, gengs, cewek kalau seandainya sudah mau untuk diajak ketemuan, itu tandanya 50% sudah tertarik sama kamu. So, jangan sia-siakan momen ketika kalian pertama kali bertemu untuk janji kencan. Karena apa? Karena ini bakal menentukan gimana nasib hubungan kamu selanjutnya. Baik, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menentukan waktu dan lokasi kapan atau di mana kalian akan bertemu. Ya, jangan sampai ketika dia sibuk, kamu justru malah ngajakin ketemuan. Jangan ya, itu nanti bisa mengubah atau merusak mood dia. Jadi takutnya malah nanti tiba-tiba dia malah ilfil sama kamu. Kamu maksa-maksain ketemuan, tapi dianya nggak bisa ada waktu, atau pas memang dia lagi sibuk kerja atau sibuk ada keperluan yang lain. Terus tempat, jangan sampai kamu menyerahkan begitu saja. Maksudnya gini, jangan sampai kamu bilang terserah deh, terserah kamu tempatnya ada di mana. Jangan sampai begitu, karena kamu yang ngajak, jadi kamu harus yang menentukan. Atau kalau kamu memang bingung, kamu bisa kok menawarkan ide. Misalkan gini, kita nonton yuk di bioskop, ini sih kayaknya bagus, kamu ada ide nggak? Ya, jangan sampai aduh aku nggak tahu nih mau ketemu di mana, terserah kamu aja deh. Jangan sampai begitu, nanti cewek bisa bakal ilfil sama kamu. Yang kedua, perhatikan outfit kamu, perhatikan penampilan kamu. Ketika janji ketemuan, banyak ya dari kita atau orang-orang, termasuk saya juga, yang kadang-kadang suka bingung mau pakai baju apa nih, mau pakai celana apa nih. Bahkan ada yang sampai saking deg-degannya itu, saking bingungnya sampai beli baju baru, beli pakaian baru gitu. Sebenarnya nggak perlu ya. Jadi pakailah atau gunakanlah pakaian-pakaian atau outfit yang bikin kamu tuh nyaman, atau yang biasa kamu pakai aja gitu, yang penting sopan. Tapi bukan berarti juga harus pakai batik ya, karena kalau ketemuannya di kafe masa pakai batik ntar malah dia malu. Atau kamu pakai jas gitu. Jika lokasinya itu sudah ditentukan, kamu bisa menganggap penampilan kamu itu pantas apa enggak ketika kamu memang janjian ketemunya di tempat itu. Jadi kalau misalkan di kafe, ya pakailah yang santai atau apapun lah, yang penting kamu nyaman, dan yang penting tidak diada-ada, atau yang penting tidak mengada-ngada penampilan kamu. Yang ketiga, datang tepat waktu. Ini penting banget ya. Kalau kamu orang yang merasa suka molor atau suka ngaret kalau lagi janjian ketemuan sama teman-teman, diusahakan ketika janjian untuk kencan pertama, kamu harus berusaha untuk tepat waktu. Mau itu kamu jemput dia atau kamu memang mau ketemu langsung di lokasi, kamu harus tepat waktu. Kalau bisa justru malah, misalkan janjian jam 2, kamu harus datang jam 1:30 untuk mempersiapkan segalanya. Terus nih, cowok nih kadang-kadang suka nggak pedean ketika mau ketemuan. Misalkan nih, dia cuma punya motor, terus dia pinjem motor yang lebih bagus dari motornya. Terus atau mungkin dia pengen narik perhatian si cewek ini dengan meminjam mobil atau kendaraan dari temennya gitu. Gak perlu kayak gitu sih gitu, apa adanya aja gitu. Kalaupun memang punyanya hanya motor, ya udah pakai aja yang ada. Kan yang penting punya kamu, daripada nanti ternyata kamu membohongi dia dan dia ngerti, ntar malah kecewa. Penampilan udah oke, datang tepat waktu, dan kalian sudah ketemu di lokasi itu. Lalu hal berikutnya yang paling menarik dan paling suka bikin kesalahan adalah topik obrolan. Lagi ngobrol sama dia. Banyak loh di sini kesalahan orang ketika nyari topik-topik pembicaraan itu nggak penting dan berat banget gitu. Misalkan memang kamu tuh
tahu soal politik, tahu soal agama, tahu soal perkiraan cuaca, prediksi cuaca, itu nggak perlu diobrolin di obrolan yang kayak gitu-gitu. Cari-cari aja obrolan-obrolan yang ringan tentang keluarga dia, tentang dunia dia, tentang hobi dia, ataupun kesukaan-kesukaan dia. Oke, salah satunya bisa aku kasih contoh ya. Misalkan kamu menanyakan soal film, dia suka film drama romantik, sedangkan kamu tidak. Kamu jangan jawab, aduh aku nggak suka. Jangan. Kamu jawab aja, aku tuh nggak pernah sih nonton film drama romantik, aku sukanya film horor. Tapi boleh deh, nanti kapan-kapan kita kalau ketemu lagi kita nonton ya film drama romantik. Itu salah satu contohnya ya. Intinya jangan pernah kamu bilang kamu tidak ya, tapi bilanglah oke, nanti kita bisa coba bareng, atau oke, nanti aku mau nyoba deh. Kalau kamu merasa dia udah tertarik dengan obrolan-obrolan ketika kalian itu lagi ketemu, jangan sampai bikin dia ilfil dengan cara apa? Kamu lebih sibuk dengan gadget kamu. Jangan sampai kamu membuktikan dan memperlihatkan bahwa kamu ini menjadi pendengar yang baik ketika dia sedang berbicara ya. Kalaupun memang kamu mau mainan HP, kamu izin dulu, tadi aku mau nelfon temanku dulu, atau sebentar ya aku mau balas pesan dulu ya. Jadi habis itu bisa langsung HP-nya ditaruh lagi dan kamu bilang, kita sama mana tadi obrolannya, lanjutin lagi dong gitu. Yang terakhir, berikan dia sentuhan. Ayo, jangan traveling dulu pikirannya. Yang dimaksud sentuhan itu maksudnya, ini misalkan ketika dia lagi makan, ada sisa makanan kan di bibir dia, kamu ambil tisu, kamu minta izin, maaf ya ada sisa makanan di bibir kamu. Misalkan dia pakai jam gitu, kamu bisa pegang tangannya, bagus banget ya jamnya, emang kamu suka ya jam yang seperti ini, misalkan begitu. Oke, jadi cukup ya informasi yang aku share ke kamu, ke kalian. Semoga tips-tips, cara-cara yang sudah aku sampaikan ini, aku informasikan ke teman-teman ini bisa membantu sukses atau berhasilnya kencan pertamamu dengan gebetan. Nah, buat kalian nih bisa kok cerita tentang pengalaman soal gimana sih pertama kali kamu kencan ketemu sama gebetan. Bisa ya, kamu bisa di kolom komentar, bisa bagi pengalaman itu ya. Sekali lagi aku ingatkan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe ya, bisa di like, di komen, dan di share. Terima kasih. My love.